pada siang hari. Terima kasih Bapak, di doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang satu topik yang menarik, tapi akan menjadi satu pergumulan sepanjang hidup kita ya. Semua orang pasti akan berkaitan dengan hal ini. Yang tema kita pada siang hari ini adalah Money on Mission. Saya ajak kita untuk buka bersama-sama dalam Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 25. Kitab Amsal pasal 11 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-25. Sudah ketemu? Oke, kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ini rumusnya menarik ini. Karena menyebar harta tapi bukan kekurangan, tapi malah bertambah kaya. Ada yang menghemat sampai sedemikian rupa, bukannya pundi-pundinya tetap terjaga, tapi kok berkekurangan. Nah, ini menarik sekali gitu. Ya, sekarang saya coba mengajak setiap teman-teman coba memikirkan satu hal begini. Coba bayangkan setelah ibadah ini, kalian pulang, kecapean, tidur. Begitu tidur, yang membangunkan kalian adalah notif dari rekening BCA, di mana rekening kalian menerima saldo ada hadiah 1M. Wih, semangat ya. Kalau bunyi tiba-tiba muncul notif 1M, begitu kalian buka lihat nih nomornya panjang nih, nggak biasanya disalahkan. Tapi begitu lihat-lihat yang benar, dapat hadiah, entah itu dari mana itu asalnya. Pertanyaannya begini, kalau hari ini teman-teman tiba-tiba di dalam rekening kalian dapat 1M, kira-kira hal apa yang pertama kali bakalan kalian lakukan? Atau apa yang bakalan kalian buat dengan uang itu? Atau kalian bakalan beli apa? Coba pikir. 1M nih. Hari ini tiba-tiba kalian dapat 1M di dalam rekening kalian. Jangan sedih gitu dong. Orang biasanya mau dapat duit pun senang kan. Ini wajah-wajahnya wajah-wajah menderita semua. Nggak rela dapat duit 1M ya. Aduh, kalian bekerja untuk apa sih? Semangat dikit dong. Semua orang bekerja kan mencari penghidupan, dapat uang supaya bisa melakukan banyak hal, jalani hidup ini. Yang berumah tangga juga punya perhubungannya. Kalau dapat 1M senang dong, belikan anak apalah begitu ya. Juga bisa family time lah, kemana gitu ya. Coba pikir dulu. 1M hari ini kalau dapat 1M, kalian bakalan apa yang bakalan kalian lakukan dengan 1M itu? Atau kalian bakalan beli apa dengan 1M itu? Coba bilang dong kiri kanannya, mau ngapain dong 1M itu? Kalau nomor rekening saya 090420000. Saya menerima dengan senang hati. 1M loh. Nah, waktu saya tanya ini ke anak-anak remaja, mereka bilang ini, oh kok aku mau beli iPhone Pro Max, wah 16 Pro Max, wih. Ada yang bilang mau beli sneakers, wih lebih semangat mereka daripada kalian, yang mungkin bebannya udah terlalu berat. Makin muda bebannya nggak happy nih, kalau dengan 1M kayaknya biasa aja mungkin. Ya udahlah gantilah 10M lah. Mungkin bisa lebih senyum kali ya. Ada yang bilang, oh mau liburan sepuasnya, mau ke Jepang, mau healing ya, habis healing. Wah, kemana? Ke Korea atau ke Dubai gitu ya. Nah, nggak ada yang salah dengan semua keinginan itu teman-teman. Itu normal. Orang punya keinginan itu normal. Yang kalian perlu cek adalah kalau kalian diem-diem nggak happy ini
Ada something nih ya, something wrong gitu ya. Kalau dapat duit tiba-tiba 1 M kok muka-mukanya muka-muka sedih itu, ada something wrong lah ya. Nah, itu nggak ada yang salah, tapi saya mau ajak kita untuk berpikir pada siang hari ini, apakah kita pernah terlintas dalam pikiran kita, teman-teman semua hari ini? Apa sih kata Tuhan tentang uang, atau apa sih maunya Tuhan dengan uang yang kita punya? Pernah nggak? Pernah berpikir sampai ke situ nggak? Kenapa? Saya mau awali dengan kalimat ini. Nah, saya mau awali dengan satu kalimat ini. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tuhan punya. Sedih sekali loh suaranya. Kayak 5.000 orang lagi berkumpul, tapi semua 1, 2, 3. Nah, kalian punya uang itu di mana aja sih hari ini? Kalau kita bicara soal pemuda, ya kita udah inilah ya, mindset investasi itu udah banyak. Kadang kita simpan apa? Main lagi reksadana, atau di mana yang kalian bisa simpan? Biasa simpan kalau dapat duit, dapat penghasilan, tabung, disisihkan kemana? Deposito. Atau lebih banyak kemana? Jangan-jangan setiap akhir bulan habis di jajan, ya. Nah, teman-teman, Tuhan itu punya urusan dengan setiap sen uang yang teman-teman dan saya punya. Bukan cuma pada waktu kamu punya 1 M. Hasil kerja 1 bulan dan angpau yang kalian dapat nih, yang masih single-single nih, yang masih pas Imlek kan terima angpau, itu Tuhan juga punya urusan dengan setiap angpau yang kalian terima. Jadi tidak ada 1 sen pun di dalam diri kita yang kita pegang atau yang kita punya yang nggak ada urusannya sama Tuhan. Semua itu Tuhan punya urusan. Ya teman-teman, bukan karena Tuhan itu butuh uang. Sekali lagi ya, bukan karena Tuhan itu butuh uang. Tuhan itu nggak butuh sama uang kita. Tapi yang paling penting di sini yang saya mau sampaikan adalah karena cara kita memandang, cara kita memandang dan cara kita menggunakan uang itu menentukan tentang posisi hati kita sama Tuhan. Iya. Nah, baca sama-sama yuk. 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini beneran banget, teman-teman. Kalau kalian kesal nih, ya suami istri yang udah married, kadang-kadang suami itu nggak punya waktu untuk ngobrol-ngobrol sama kita. Waktunya udah pikirannya udah pekerjaan dan lain sebagainya, ya tolong senggol-senggolan aja. Teman-teman juga yang kalian yang punya bestie-bestie atau yang udah punya cem-ceman nih, ya lagi pacaran-pacaran, kok tumben nih 1 minggu nggak di chat, udah 1 bulan baru di WA 1 kali doang. Dia terlalu sibuk dengan segala macam pekerjaannya, dia sampai lupa dengan kalian. Ya, coba kalian lakukan satu hal ini. Kalian pinjam duit dia 50 juta. Saya jamin hatinya ada sama kamu. Kemanapun kalian pergi, hatinya ada sama kamu. Kalau bisa jangan cuma 50 juta. Pinjam sama dia 100 juta. Pagi, siang, malam hatinya dia ada kamu. Sampai dalam mimpi pun dia ketemu kamu. Dan itu kalau lu nggak balikin duit dia, kalau dia bisa, ketemu lu dia cekik pun dia cekik. Serius, itu masalah duit, ya. Nah, jadi hari ini kita mau bahas apa pandangan Alkitab soal uang dan gimana supaya uang kita itu bisa menjadi misinya Tuhan. Oke, saya mau kiri kanan, uang jadi misinya Tuhan. Yang pertama, mindset. Kita harus ada yang namanya perubahan pikiran. Kalau selama ini uang yang ada pada kalian bilang itu milikku, hari ini kalian harus berubah pemikirannya. Uang yang ada pada kita, seberapapun itu punyanya Tuhan. Uang yang kita punya, yang kalian pegang, bahkan itu hasil pekerjaanmu 1 bulan, kerja keras keringatmu sampai berdarah-darah, itu bukan punyamu. Ya, ingat baik-baik ini. Posisi Alkitab itu sangat jelas soal uang. Dia ngomong uang itu netral. Tapi teman-teman, hal pertama yang mendasari, ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Segala isi dunia ini siapa yang punya? Uang saya siapa yang punya? Uangmu siapa yang punya?
Orang tuanya orang tua yang bantu gitu. Tuhan yang punya segala sesuatu, bumi, dunia, segala isinya itu punyanya Tuhan. Ya, jadi bukan milik kita. Kalau kesadaran ini nggak ada, percaya dah, pasti kalian pakai uang itu nggak benar. Pasti bakal nggak benar. Awal bulan gajian hedon nih, habis-habisan, sneakers, iPhone, casing, MacBook, apalagi. Semua, sampai habis-habisan. Sama pernah ada teman tuh, kayak gitu. Setiap kali awal bulan, itu baru minggu pertama, hedonnya habis-habisan. Sushi teh, habis sushi teh hari ini, 3 hari kemudian, IC, all you can eat. Traktir teman-teman, hedon banget. Habis traktir teman-teman pulang, itu shopping lagi di mall. Habis dari mall mereka lanjut lagi karaoke sampai malam. Itu semua dia yang keluar duit. Itu baru minggu pertama, itu duit udah habis. Masuk minggu kedua nih, menu makannya Senin nasi sama kangkung, Selasa kangkung sama nasi, Rabu nasi ditambah kangkung, Kamis kangkung ditambah nasi, Jumat nasi beserta kangkung. Habis. Serius, itu berani dia hedon sampai segitunya, sampai menu makannya pun ngambil. Wah, gilirannya bagian Tuhan, perpuluhan, persembahan, dukungan untuk pelayanan, itu nggak ada bagian untuk Tuhan. Hari Minggu kalau kasih persembahan, kalau pas mau giliran ini nih, muterin persembahan nih, dia ke toilet. Goceng pun nggak dikasih. Sampai segitunya, hitung-hitungan alias 10 menit, nggak rela. Sekarang saya tanya jujur, siapa di sini kalau kasih persembahan yang jumlahnya besar itu pikiran? Jujur, ada nggak di antara kalian, di antara kita? Kalau kasih persembahan jumlahnya agak gede sedikit, pikiran? Ada nggak? Ada nggak sih? Kalau 10.000 perpuluhannya berapa? Berapa sih? Ih, pemuda. Sedih loh. Berapa? 1.000? Kasih nggak? 1.000. Ya kan? Kalau 100.000 perpuluhannya berapa? Hah? Kasih nggak? Kasih. Kalau 1.000.000 perpuluhannya berapa? Kasih nggak? Selembar kasih. Kalau 10 juta kasih nggak? Kenapa ragu? Kenapa beda pendapat? Gemetar ya? Itu baru 10 juta. Kalau Tuhan buka berkat kasih 100 juta. 100 juta nih. Dia nih mau perpuluhan. Di sebelah berapa? 90 dong. Sebelah kiri berapa? 10. Ya Tuhan ngerti lah. Berubah tuh. Gemetar tuh. Bisa oleng tuh. Bisa goyang tuh. Kalau kasih besar, gemetar di sini nih. Iya nggak? Ada yang kayak gitu nggak? Ada nggak orang yang di sini pakai baju warna apa? Ada yang pernah tanya saya begini, kok perpuluhan itu kan 10% punyanya Tuhan, betul nggak? Betul. Kalau gitu yang 90% punya saya dong. Teman-teman, siapa yang bilang begitu? Alkitab tidak pernah ada ngomong seperti itu. Yang 10% kita kasih untuk perpuluhan buat Tuhan, 90% juga itu miliknya Tuhan. 100% itu semua punya Tuhan. Tuhan yang punya, Tuhan punya urusan dengan setiap uang yang kita ada pada kita. 10% kita kasih untuk perpuluhan, untuk perintah. Itu kewajiban kita. 90% yang ada sama kita, itu Tuhan kasih kepercayaan untuk kita kelola. Ada maksud dan tujuannya, ada misinya Tuhan. Makanya kita bicara money on mission. Jadi bukan 90% itu 10% udah kasih buat Tuhan, 90% lu hedon. Nggak kayak gitu dong.
90% itu ada tanggung jawabnya dari setiap kita. Yang Tuhan percayakan ada maksud dan tujuan. Tidak serta-merta 90 itu terserah lu mau ngapain. 10% udah kasih, 90% lu suka-suka lu mau ngapain aja. Enggak seperti itu. Semua itu Tuhan punya. Tuhan percayakan 90% untuk kita urus. Ada misinya Tuhan. Ada maksud yang Tuhan mau dari 90% itu. Nah, yang sulit itu kan karena hati kita seringkali nih manusia nih ya, condongnya ya, orang berdosa, itu hati kita itu terikat sama uang. Itu yang buat kita sulit. Kita benar-benar cinta uang, dan ini bahaya. Ada muda-mudi nih, jalan kaki dari depan mall Sunter. Wah, lagi hangat-hangatnya, baru 1 mingguan jadian. Kan lagi bunga-bunga, semua lihat bunga habis. Sana kiri, wah bunga semua. Lagi jalan-jalan, kemudian si ceweknya nih ada gonceng di trotoar. Mau ambil dong. Doi bilang gini, jangan. Loh kenapa jangan? Kan gak ada yang lihat. Walaupun gak ada yang lihat, jangan ini. Oh, jalan nih. Begitu tiba mau dekat gereja Sunter nih, GKJ Sunter, di depan situ masih ada trotoar kan? Oh lihat, giliran yang cowok yang lihat, dia lihat berapa? 100.000 coy, 1 lembar ke trotoar. Mau ngambil dia, giliran dia nih yang mau ngambil. Tadi ceweknya nggak boleh. Begitu dia mau ngambil, si cewek sih nggak boleh. Lu kenapa? Bukan punya kita. Tapi kan nggak ada yang lihat. Ya sekalipun nggak ada yang lihat, tadi kan dia bilang gitu. Bukan punya kita. Si cowok langsung senggol, sisi. Coba kamu pikir baik-baik ini, diajak berpikir. Kalau ada kejadian yang sama persis terjadi 2 kali mirip, ini pasti ada maksud Tuhan buat kita. Itu maunya Tuhan buat kita. Berubah kan? Itu. Ya, kita harus hati-hati ya teman-teman ya sama uang. Uang itu bisa buat hati kita berubah. Kalau uang besar, mata kita yang merah jadi hijau. Iman bisa rontok. Gara-gara cinta uang, teman bisa makan teman. Di kantor ada yang kayak gitu lah. Sering kan? Ada. Orang tua sama anak, keluarga, darah daging, itu bisa saling bunuh gara-gara uang. Itu bukan rahasia kampung lagi, itu udah rahasia dunia, diketahui sama semua dunia. Maka ada yang seperti ini. Nah ini, tahu game ini? Bukan game sih, film. Tahu nggak? Pernah nonton? Saya nonton season 1. Sekarang katanya udah season 3 ya kalau nggak salah ya. 2 atau 3. Saya nggak ikutin lagi. Ini banyak orang distract, dikumpulin singkat ceritanya dalam satu permainan yang memperebutkan uang. Banyak sekali. Di situ ada yang keluarga juga. Pada akhirnya yang terjadi, orang yang baik berubah jadi jahat. Yang keluarga, orang tua sama anak juga akhirnya apa? Nyawa makan nyawa. Nah ini, makanya ingat baik-baik, uang itu bisa membuat kita gelap. Hati kita itu bisa hilang. Tuhan itu bisa nggak kelihatan hanya gara-gara di depan ada uang. Nah, teman-teman, maka kita penting sekali hal yang pertama adalah kita mengingat harus ada perubahan pemikiran bahwa setiap uang yang teman-teman dan saya punya itu milik Tuhan. Ini harus benar dulu. Kalau kamu pegang ini, imani ini, hidup ini minimal kamu nggak greedy, nggak rakus, kamu nggak khawatir soal uang juga, karena kamu tahu dia itu sumbernya, dia pemiliknya, dan dia juga bisa berikan dan berkati kamu. Nggak akan ada yang bisa halangi kalau Tuhan mau berkati kita, amin. Nggak akan ada orang yang bisa tutup pintu kalau Tuhan yang buka pintu. Setuju? Waktu kamu mulai sadar semua punya Tuhan, waktu kamu berikan persembahan, kamu juga nggak takut kekurangan. Seperti Amsal bilang, orang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ya, karena ini rumusnya surga, bukan rumusnya dunia. Kalau
kamu paham ini, waktu dukung pekerjaan Tuhan, kamu juga nggak bakalan hitung-hitungan sama Tuhan. Serius. Kalau kamu sadar uang ini milik Tuhan, kamu juga terbebas dari iri hati. Kamu nggak akan iri hati. Waktu lihat teman pakai barang-barang baru, branded, HP baru, hatimu tuh nggak panas. Kenapa? Karena kamu sadar itu semua yang dia punya itu dari Tuhan juga. Kamu juga nggak akan sakit hati kalau apa yang ada padamu itu hilang. Nah, dalam konteks ini kita bicara soal duit nih. Waktu kamu ditipu teman bisnis, baru mulai nih ada duit nih, 5M. Ditipu teman bisnis, habis 3M. Kamu nggak 17 Agustus gantung diri di pohon pinang. Selesai. Nggak sampai setragis itu. Kenapa? Karena kamu tahu 3M itu di tangan Tuhan, di mata Tuhan. Tuhan bisa membuat sekejap saja. Dan kamu juga harus tahu ketika Ayub kehilangan semuanya, apa yang membuat dia tidak mau sampai bunuh diri, mati. Kalau kita lihat artis-artis dan lain sebagainya, wah kehilangan pamor sedikit bunuh diri. Di Korea juga banyak terjadi bunuh diri. Di Indonesia tidak sedikit, ada tuh yang loncat dari lantai 3, ada yang loncat dari lantai 1, ada yang di lantai dasar, loncat ke tempat tidur. Gara-gara duit bisa bikin orang itu stres minta ampun, teman-teman. Iya. Nah, tapi kita nggak akan sampai segitunya. Kenapa? Kalau kita punya satu kesadaran yang penting, ini prinsipnya, bahwa semua yang teman-teman dan saya punya itu punya Tuhan, bukan punya kita. Nah, waktu investasimu gagal, malah rugi, kita juga nggak putus asa, serasa nggak hidup, dan kemudian juga kita nggak sampai sakit hati sama Tuhan. Karena kita tahu semua yang kita punya, semua yang diberikan sama kita itu dari Tuhan. Kita lahir dengan telanjang, kita kembali juga dengan telanjang, kata Ayub. Nah, karena dasar kita benar bahwa yang punya semuanya itu, yang kita juga punya, ini semua punya Tuhan. Oke? Yang kedua, actionnya nih. Nah, money mission. Bagian paling penting adalah bagaimana supaya sekarang kita mau belajar supaya uang kita itu walaupun nggak seberapa bisa dipakai jadi misinya Tuhan. Ingat, setiap rupiah yang kita terima, baik uang jajan, kayak hasil kerja paruh waktu, atau hadiah, atau apapun itu yang kalian terima hari ini, itu semua dari Tuhan. Tuhan bukan sembarang kasih untuk kamu hedonin, tapi berkat itu datang dan dikasih dengan sebuah tanggung jawab. Baca sama-sama, 2, 3. Apa tujuannya kira-kira? Memuliakan Tuhan. Ada misinya. Ada misi dari uang yang kita terima. Setiap berkat, setiap sen yang diberikan Tuhan untuk kita, itu ada misinya. Tuhan mau supaya kita pakai apa yang kita punya untuk memuliakan Tuhan. Nah, ada banyak cara sih. Jadi Tuhan itu kasih, seumpama kita menjadi manajer atau pengelola uangnya Tuhan di dalam dunia ini. Makanya kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan suatu saat nanti. Dulu uang kita pakai untuk memuaskan segala keinginan kita. Karena apa? Yang menjadi senternya kita, yang menjadi pusatnya itu kita. Ya. Nah, sekarang segala sesuatu kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan. Ini bukan berarti bahwa kita nggak boleh senang-senang. Tuhan juga menciptakan kesenangan untuk kita nikmati. Tapi yang jadi persoalan adalah ketika kesenangan itu yang jadi prioritas utama dari hidup teman-teman dan saya, di situ uang bukan lagi jadi milik Tuhan, tapi jadi milik kita. Fokus utama kita. Nah, di situ kita akan menggeser Tuhan dari tahta hati kita. Nah, sekarang kalau gitu gimana supaya kita mengelola uang ini jadi misinya Tuhan? Paling tidak di sekitar kita berbicara tentang 2 hal. Yang pertama, perpuluhan dan persembahan. Ada banyak sih, tapi ada 2 hal yang saya angkat yang real di dekat kita. Perpuluhan dan persembahan. Apa yang bagian Tuhan harus diberikan sama Tuhan. Jangan alihkan kepada yang lain. Ada orang yang udah terima nih awal bulan, habis dia terima, dia ambil, dia tahan, simpan. Begitu jalan-jalan nanti pacaran, apa yang ditahan, simpan itu, kemudian tiba-tiba dari belakang ada bilang, saya tolong dong bayarin skincare tuh. Nah, apa yang ditahan, simpan itu diambil, dikeluarkan, dibayarin. Setelah dibayarin, apa yang terjadi? Pemutihan. Selesai tuh. Itu perpuluhan nggak masuk lagi, tapi udah jadi
Siapa yang bisa kayak gitu? Kalau udah dapat apa yang menjadi bagiannya Tuhan, kita ambil tahan, simpan tahan. Endingnya apa? Pemutihan. Kayak gitu tuh. Hati-hati teman-teman. Apa yang menjadi bagiannya Tuhan, siapkan baik-baik. Itu pertanggungjawaban kita buat Tuhan. Kasih perpuluhan yang memang bagiannya Tuhan. Ya, persembahan juga demikian. Kalau kita berikan kepada gereja, gereja mengelola untuk kebutuhan pelayanan di gereja ini sangat luas sekali. Nah yang kedua, nongki yang bermakna. Nah ini nih, siapa yang suka nongkrong? Yang suka nongkrong, jangan dosa, jangan bohong ya, dosa di sini. Suka nongkrong, saya juga suka nongkrong. Nah, nongkrong bareng teman-teman itu kan semua suka ya. Jalan-jalan itu penting lah untuk membangun hubungan, membangun relasi, yang membuang penat. Tapi kalau kita buat acara nongkrong kita, nongki kita bisa lebih bermakna dan bisa berbuah pelayanan. Misalnya begini, apa yang kita dapat 90% yang ada sama kita kelola, kita targetkan, kita menongkrong. Dengan budget yang kita punya, kita bisa patungan kok 2-3 orang. Yuk kita ajak si A, si B, si C yang belum pernah ke gereja atau udah lama nggak pernah ke gereja. Ajak dia, traktir dia. Tujuannya untuk memang penjangkauan. Ya. Nah, di situ uang kita jadi misi. Misinya Tuhan, tujuannya Tuhan tercapai sehingga Tuhan dimuliakan. Teman-teman, jangan sampai kemudian uang yang kita punya kita hanya memuaskan hasrat kita, kedagingan kita. Itu yang tidak akan pernah puas. Dan coba tanyakan pada diri kita, apakah pada waktu kita terima duit, lalu udah muncul di pikiran nih, saya mau beli ini, saya mau beli ini, saya pengen ini, saya pengen itu. Pikir baik-baik, apakah saya itu benar-benar membutuhkannya atau itu hanya sekedar nafsu saja mengejar sesuatu yang tidak akan pernah puas. Karena di sekitar kita itu ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, saya pernah tuh di Pekanbaru dulu, udah lama sekali. Waktu naik motor sampai di perempatan lampu merah, saya lihat di sebelah lampu merah itu ada anak remaja kecil SD, mungkin usia 3-4 SD, perempuan. Bajunya udah compang-camping, gak pakai sandal. Udah kayak gitu, dia pergi lagi ngais sampah. Menarik perhatian saya, eye-catching banget nih anak. Jadi saya lihatin dia terus. Sambil lihatin dia nih teman-teman, saya lihat dia mengambil satu kotak. Begitu dia angkat, saya lihat, oh ini kotak KFC. Kan ada logonya, kelihatan jelas KFC. Udah putih, tereng, merah sendiri tuh ada si bapak-bapak. Ya, begitu dia buka, itu ada ayam sisa KFC, ayam, paha ayam. Mungkin sebagian itu udah tergigit, tapi bagian sisi yang lain masih ada. Lalu diambil, dia makan. Bagi kalian jijik, tapi bagi dia mungkin itu pertama kali KFC seumur hidup dia. Apa sih KFC itu? Kalian kalau nongkrong biasa di mana? Sushi Tei pernah nggak? Pernah. KFC pernah nggak? Dunkin Donut pernah nggak? Jeko pernah nggak? Tapi bagi anak yang ini, mungkin seumur hidup dia itulah KFC terenak, sisa di tempat sampah yang dia makan. Teman-teman pikir baik-baik dan coba renungkan baik-baik apa yang kita punya hari ini. Kamu itu diberkati. Apa yang ada padamu hari ini yang kamu pakai itu nilainya berapa? Itu. Kalau kamu mau hitung-hitungan sama Tuhan, itu. Kadang-kadang memang kita bergumul juga, kayak saya sudah berumah tangga, bergumul dengan kebutuhan anak dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi kadang-kadang Tuhan mengizinkan sebuah peristiwa atau peristiwa-peristiwa terjadi sekitar kita untuk kita merenung, untuk kita berpikir betapa kita ini sebenarnya juga sudah diberkati oleh Tuhan sedemikian rupa. Saya tidak mengajak kita untuk membanding-bandingkan dengan orang lain, tapi coba mengajak kita untuk melihat bahwa kita ini sudah diberkati oleh Tuhan sedemikian rupa. Maka kalau kita ini sudah diberkati sama Tuhan, apalagi yang kurang? Ayo pakai, sisihkan, tanamkan dalam pikiran, ada niat untuk memberikan bagi Tuhan. Kadang-kadang persembahan itu kan kalau kita datang itu kayak sesuatu yang rutinitas kan.
yang tidak pernah kita pikirkan. Oh besok mau hari Minggu, ya udah ada persembahan juga. Tapi pernah nggak dalam hati kalian pikirkan baik-baik, besok mau kasih persembahan? Saya pikir dulu, ini mau kasih nih buat Tuhan. Saya renungkan enggak? Atau itu hanya jadi habit aja karena ada hari ini ya udah persembahan. Biasanya berapa? Ceban, noban, berapa? Udah itu jadi daily. Tapi kalian pernah berpikir nggak, saya besok ini mau kasih nih buat Tuhan? Enggak kan? Enggak semua orang sampai gitu. Kenapa? Karena kita belum berpikir tentang uang dengan kritis, bahwa semua yang kita punya ini, uang yang kita punya itu urusannya Tuhan juga sama kita nanti. Nah, pada waktu kita pakai uang kita untuk jadi misinya Tuhan, menolong orang-orang yang membutuhkan juga yang ada di sekitar kita. Mungkin ada beberapa di antara teman-teman yang kita mau jangkau, atau mereka juga susah, pekerjaannya susah dan lain sebagainya, mau keluar itu sulit. Ya udah kita pakai dari budget kita untuk bisa traktir mereka juga. Tujuannya apa? Ya supaya untuk bisa membangun kebersamaan dan menolong mereka juga untuk bertumbuh. Ketika kita nolong mereka, bantu mereka, traktir mereka, itu pulang dia doa, dia bersyukur sama Tuhan. Karena hari itu dia bisa makan bareng kalian, makan sesuatu yang mungkin selama hidup dia nggak pernah makan. Nah, teman-teman, jangan takut kekurangan waktu kamu ngasih, karena Tuhan itu juga gak tutup mata. Makanya Amsal bilang siapa memberi berkat diberi kelimpahan. Begitu. Nah ingat, jangan sampai gara-gara uang sampai pelit, sombong, sampai lupa sama misinya Tuhan. Ada satu pemuda, dulu dia aktif sekali pelayanan sama Tuhan, aktif banget. Mulai dari singer, kemudian dia belajar musik, lalu dia mulai mahir, dia punya bakat lebar sekali. Jadi WR, dia main musik, semua serba bisa, semua alat musik dia serba bisa. Drum, bass, gitar, keyboard, piano, saxophone terakhir dia belajar juga. Sedang 1 tahun, waduh mahir sekali. Terakhir apa? Dia punya bangun bisnis, bekerja sama orang, kerjasama, lalu kemudian mulai maju bisnisnya, bangun bisnis sendiri. Wah sekarang udah berlimpah sekali, sampai punya perusahaan yang gede-gede. Dia panggil semenjak dia udah mulai sukses, nggak pernah ajak gereja lagi, nggak pernah datang ke gereja, nggak pernah mau tahu soal gereja. Dia undang pendeta datang. Begitu Pak Pendeta datang, di lantai 1 basement bawah itu ada beberapa mobil, Ferrari ada, BMW ada, Mercy ada. Wah, mobil-mobil mewah semua di lantai 1 sama di base. Naik nih ke lantai 15. Sampai lantai 15 dia bilang, Pak Pendeta sini. Oh, manggilnya tuh nggak sopan gitu. Pak Pendeta sini Pak, sini Pak. Gini, jangan tangannya gini. Sini Pak Pendeta. Pak Pendeta lihat. Dia tunjuk nih di sebelah kanan sana, Pak Pendeta lihat. Itu ada gedung 3 baru bangun, itu punya saya. Dia panggil, Pak Pendeta lihat yang di depan sana, sama yang di sebelah kiri sini. Itu lahan gede, itu punya saya. Di belakang sana yang Bapak akan lihat, lewatin sebelum masuk ke sini, golf punya saya. Pendeta bingung dong, kiri kanan depan belakang bawah punya dia semua. Pak Pendeta bilang begini, sorry, tadi yang di depan sana punya, yang di sebelah kiri punya, yang sebelah kanan punya, yang di belakang sama bawah punya. Kalau begitu yang di sini siapa punya? Diam. Teman-teman, sampai suatu waktu nanti kita akan selesai dalam dunia ini. Kamu punya kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Tapi yang di atas itu punya Tuhan. Suatu waktu nanti, kamu dan aku itu akan berurusan sama Tuhan. Setiap sen yang kalian pegang hari ini, setiap keren-kerennya kalian yang kalian pakai hari ini, suatu waktu nanti kita akan berhadapan sama Tuhan. Bagaimana kamu mengelola uang? Bagaimana kamu menggunakan uang? Itu menunjukkan hatimu di situ. Hatimu sama Tuhan itu diuji dengan uang. Ini pergumulan yang nggak mudah, teman-teman. Uang ini sesuatu yang bisa membuat kita banyak sekali bergeser daripada Tuhan. Banyak sekali kita bisa meninggalkan Tuhan hanya gara-gara uang. Hari Minggu, hari ini sulit sekali mendapat pekerjaan. Ya kita tidak
tidak melarang, tidak marah, tapi kondisinya begitu. Sehingga yang menyebabkan ada banyak orang harus bekerja pada hari Minggu, bahkan sampai tidak bisa beribadah. Sekalipun itu yang terjadi, itu hati kita betul-betul diuji sama Tuhan. Gampang nggak? Nggak gampang. Di satu sisi kita di dalam sebuah tekanan. Kita butuh duit, kita butuh pekerjaan. Kalau enggak, ya kita pengangguran di Jakarta ini nggak enak. Semua segala sesuatu serba duit. Tapi di sisi yang lain, kita harus bekerja bahkan sampai pada hari Minggu, sampai kita nggak bisa beribadah. Di situ kita diuji. Di situ ayat ini, firman Tuhan hari ini akan berbicara dengan keras dan menggelisahkan teman-teman untuk mengajak teman-teman sampai pada satu titik engkau harus duduk antara engkau dan Tuhan dan berpikir. Di situ kita diuji. Nah, ingat, setiap uang yang kita punya, setiap sennya ada urusan Tuhan di dalamnya. Jangan pernah lupa semua uang yang kamu pakai suatu saat nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kesimpulannya apa, teman-teman? Money on mission bukan berarti kita nggak boleh menikmati hal-hal yang baik. Bukan berarti kita harus hidup super miskin. Tapi ini tentang sebuah kesadaran bahwa setiap rupiah yang ada di tangan kita itu punya potensi untuk memuliakan Tuhan. Ada misinya Tuhan yang kita bisa pakai untuk memuliakan Tuhan. Nah, pada akhirnya pertanyaannya adalah bukan seberapa banyak uang yang kalian punya, tapi siapa yang punya hatimu. Itu menentukan bagaimana kita mengelola uang kita. Paham ya? Nah, mari kita putuskan hari ini untuk menjadikan Tuhan sebagai Tuhan atas hidup kita, termasuk atas keuangan kita. Dan mari belajar untuk percaya sama Tuhan. Lihat bagaimana Tuhan akan bekerja ketika kalian punya fondasi pemikiran tentang uang ini yang benar. Coba, mari coba beriman. Saya menantang setiap kita, mari beriman pada pemikiran, pada dasar yang benar. Uji firman Tuhan itu, apakah dia benar atau tidak. Teman-teman, biar setiap uang jajan, pemasukan, pengeluaran kita menjadi doa dan kesaksian yang berkata, Tuhan, hidupku dan semua yang ada padaku adalah untuk misi. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Saya ajak kita untuk berefleksi kembali. Teman-teman coba pikir hari ini, bagaimana kita hari ini menggunakan uang kita selama ini. Apakah pada waktu kita mau pakai uang kita tanya sama Tuhan. Dan apakah misi Tuhan sudah menjadi prioritas utama? Apakah kita sudah menjadi seorang berkat bagi orang lain? Ataukah selama ini uang kita tidak pernah sedikit pun berurusan menjadi misinya Tuhan? Tuhan bukan melihat angka, tapi Tuhan melihat maksud dan tujuan kita menggunakan setiap uang kecil yang ada pada kita. Apakah kita sudah memberikan bagian kita yang terbaik sama Tuhan? Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali boleh mengingatkan setiap kami. Biarlah setiap kami pada siang hari ini berhadapan dengan Tuhan dan memikirkan setiap berkat yang Tuhan titipkan pada setiap kami. Di dalamnya ada tanggung jawab kami kepada Tuhan. Kalau hal ini selama ini kami lalai dalam mengelola untuk menjadi misinya Tuhan, biarlah pada siang hari ini firman Tuhan menuntun setiap kami, dan kami juga boleh melembutkan hati kami, dan juga kami boleh meresponi firman-Mu. Dan bila mulai daripada hari ini pikiran kami diubahkan, kami juga boleh mengambil komitmen bahwa setiap berkat yang Tuhan percayakan pada kami ada tujuan misinya, tidak sekadar ada, tetapi ada maksud Tuhan. Lebih daripada itu, hamba juga berdoa bagi setiap kami yang sedang bergumul mencari pekerjaan, bergumul dengan tekanan ekonomi, bergumul dengan berbagai macam hal.
yang berkaitan dengan keuangan. Tuhan, bantu kami, tolong kami untuk bisa berpegang kepada firman-Mu. Bantu kami, buka jalan kepada kami. Biar berkat-Mu juga dicurahkan dalam kehidupan kami. Sekalipun tidak, biarlah hati kami tetap mengasihi dan memprioritaskan Tuhan di atas segala kekurangan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.